lembaga kami, lembaga peneliti dan pengkaji silsilah Wali Songo sekarang itu sudah tahap akhir risetnya. Karena versi manuskrip, dokter ya, versi manuskrip macam-macam. Babat Tanah Jawa mengatakan Sunan Kudus itu ke Jumatul Kubro. Bahkan Samsud Dhahirah yang terakhir mengatakan bahwa Wali Songo adalah min azmathan Dzurriyyah Syekh Abdul Malik Ba'alawi. Kan seperti itu. Nah, ternyata diserap di manuskrip Madura yang dua peti itu tidak pernah menyebut Hadramaut. Tidak ada Hadramaut. Jadi Islamisasi Nusantara menurut manuskrip Madura bukan dari Yaman, bukan dari Hadramaut, tapi dari Kedah, dari Malaysia, ya. Dari Malaysia itu dari Kamboja, dari Kamboja itu dari Tiongkok, Tiongkok itu dari Asia Selatan, baru Persia, baru Arab Saudi. Jadi suatu mata rantai dakwah yang sangat panjang. Makanya kita toleran, ya kan? Kita tidak anarkis, kita monggo ahlan wasalan siapa saja, toleran. Karena tidak langsung gerusak-gerusuk takbir, bukan langsung seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Saya sampaikan yang terpenting dulu ya. Kalau sampai ketua Naat atau ada suara resmi dari Naat, Naqobatu Ansabi Aulia Tis'ah, instansi yang resmi sudah terbentuk ya, sudah ada badan hukumnya mencatat keturunan Wali Songo. Kalau sampai ada dari pihak ini, ya bukan dari orang-orangnya tapi entah dari ketuanya, dan itu resmi sebagai suara Naat, suara mengatakan bahwa Ba'alawi itu nasabnya batal, saya akan langsung berhenti bicara tentang ini. Saya sama sekali tidak pernah yakin akan ada suara resmi dari Naat itu membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, kamu lihat saja. Itu yang pertama. Dalam keyakinan saya, Naat itu tidak mungkin ikut-ikut urusan dapur orang lain. Kalau sudah Naat yang berbicara, beda dengan Kiai Haji Imaduddin yang masih seorang personal. Kalau sudah Naat yang berbicara, itu sudah antar nakobah. Nah, itu sudah lain ya. Bahasa kasarnya sesama nakobah tidak boleh ngurus urusan orang lain. Di mana-mana nakobah itu paling mengesahkan. Kalau misalnya tersambung, tidak ada mereka mengatakan batal tentang nakobah orang lain. Begitu ya. Itu yang pertama. Mungkin tidak terlalu penting. Ada yang penting yang kedua. Ketika kita dengarkan tadi, ternyata Wali Songo itu, kalau versi manuskrip Babat Tanah Jawa, itu dari Sunan Kudusnya, itu dari Jumadil Kubro. Berarti bukan dari Ba'alawi. Kemudian kalau dari manuskrip Madura, ini yang menarik karena saya kan orang Madura. Ternyata bukan dari Hadramaut juga. Artinya bukan dari Ba'alawi juga, bukan dari Asmat Khon. Yang dari Asmat Khon itu dalam kitab Syamsud Dhahirah. Ya wallahu alam dari mana mereka sumbernya. Jadi kalau manuskrip Madura itu bukan dari Asmat Khon, bukan dari Hadramaut. Jadi bukan gennya orang-orang yang pernah tinggal di Hadramaut. Lalu dari mana? Nah, ini yang menarik. Dari Malaysia, Kedah. Nanti saya sampaikan di mana menariknya. Dari Kedah sebelumnya berasal dari Kamboja. Sebelum dari Kamboja dari Tiongkok. Sebelum dari Tiongkok dari Persia. Sebelum dari Persia ya dari Arab. Nah, bahasa Kiai Ilzamuddin itu, makanya kita ini ya, maksud beliau kita itu kan keturunan Wali Songo itu toleran orangnya, lemah lembut, tidak gerasak gerusuk. Itu sebetulnya jangan kamu gunakan untuk menyerang. Kalau Habib Ba'alawi itu keras-keras, mereka dari Yaman. Bukan itu sebetulnya. Saya memahaminya bukan ke situ. Tetapi bagaimana kok bisa ada bahasa, makanya kita lemah lembut, bukan lemah ya. Artinya kok toleran sekali. Karena kita tahu Tiongkok itu dari Persia lah. Datang ke Tiongkok berarti memasuki daerah yang di Tiongkok itu mesti pada waktu itu bukan mayoritas Islam. Tiongkok itu sudah punya peradaban, punya agama yang jauh lebih tua. Mereka datang. Orang datang di daerah yang bukan basis dia, apalagi pendatang dasarnya. Tidak mungkin congkak, tidak mungkin gerasak gerusuk, tidak mungkin sok bosi, tidak mungkin sok ngebos.
apalagi membawa nama baik dakwah, mesti dia cari hati masyarakat untuk bisa masuk. Nah, ketika di Tiongkok itu sudah terbentuk jiwa berdakwah seperti itu, mereka punya anak dikirim ke Kamboja atau ada yang keturunannya ke Kamboja. Kamboja pun pada waktu itu juga bukan mayoritas orang Islam. Bisa jadi mereka yang awal-awal masuk Kamboja. Begitu juga masuk ke Kedah, Malaysia. Baru juga masuk ke Indonesia. Jadi sudah terbiasa mereka ini adalah datang sebagai pionir. Datang di medan dakwah di mana boro-boro kita mau ngambil keuntungan dari masyarakat yang mereka tidak kenal kita siapa. Boro-boro kita mau main kasar gini, mereka tidak tahu kita mau bawa apa. Jadi butuh pendekatan-pendekatan yang memang adaptasinya tinggi. Akulturisasinya itu harus penting. Maka dari itu warisan atau tipikal dakwahnya Wali Songo lembut seperti itu memang agak relevan. Ini kalau secara ya sok-sok tahu bicara bagaimana kecenderungan orang terbentuk psikologisnya, agak relevan kalau mereka ini memang jalurnya dari Kedah, Asia Selatan lah, dari Kamboja, dari Cina begitu. Kenapa begitu? Karena mereka sudah ditempa oleh alam dakwah yang memang selalu menjadi minoritas. Bukan orang yang datang sebagai superpower. Kan beda, kita mau memasuki daerah di mana di situ orang sudah kenal kita semua, apalagi sudah tahu kita orang keren misalnya, langsung halo. Cara menyapanya aja kita mungkin nyapa dari atas, halo, kan begitu. Beda kalau kita datang di sebuah kampung yang mereka tidak kenal sama kita. Mesti kita itu cenderung relatif lebih sopan, lebih respect kepada kearifan lokal. Nah, mental seperti itu ada di Wali Songo karena secara silsilah leluhurnya mereka memang sudah terbiasa memasuki medan dakwah di mana mereka adalah pionir. Itu maksud saya ya. Kita tidak bicara orang Yaman seperti apa, tapi kita bicara Wali Songo. Saya hanya ingin mempertegas karena Kiai Ilzamuddin itu orang Madura ya, orang Pamekasan kalau tidak salah ya. Artinya bukan tidak mungkin ya. Saya mungkin pernah ketemu atau mungkin pernah kenal sama beliau. Sehingga wajar toh saya orang Madura berbicara lebih jauh tentang itu. Kira-kira begitu ya. Ya kamu setuju tidak setuju ya wallahu alam. Cuma pertaruhannya ini yang paling penting. Kalau misalnya ini dikait-kaitkan, mentang-mentang Ba'alawi diserang ke Imat, tiba-tiba dia ngaku bukan dari Ba'alawi pula. Kan begitu bahasanya ya. Cari aman gitu. Ya saya kira itu kan logika-logika pendek. Logika-logika yang baper saja. Logika-logika orang yang cuma tidak mau kalah. Sementara sekelas Naat, masa iya punya logika begitu? Hayhata. Tidak mungkin. Naat itu sudah resmi membawahi keturunan Wali Songo. Kiai-kiai yang keturunan Wali Songo itu ada di dalam Naat. Artinya anggota gitu. Masa iya mentalnya begitu? Tentu walaupun memang berisiko sekali ini ketika mereka menyuarakan Wali Songo bukan dari Ba'alawi, ya resikonya itu akan di framing. Wah, mentang-mentang sudah diserang, ternyata ngeles gitu, pindah jalur. Itu agak rumit ya. Maka tarung manuskrip. Ya kan Ilzamuddin tadi itu menyebutkan sumber-sumber yang mengatakan tidak dari Hadramaut. Kalau Anda punya yang dari Hadramaut ya silakan, kan begitu. Ini namanya tarung ilmu. Saya angkat lagi bahasanya Buya Ar-Razi itu, kuat-kuatan adu ilmu ya. Kuat-kuatan. Kalau Kiai Ilzamuddin disimak lengkap di situ ada kaitannya dengan tes DNA-nya. Cuma saya tidak mau bicara masalah tes DNA. Kenapa? Karena ya di samping saya tidak menguasai jauh-jauh, ya saya juga punya pandangan lain soal tes DNA. Tetapi ini soal manuskripnya, soal kitabnya. Jadi begitu ya. Semoga kita tidak gampang terjebak dengan logika-logika pendek. Tapi kita tetap mau berpikir sehat, mau berpikir dengan terbuka. Kalau memang secara data lebih kuatnya bukan ke Hadramaut, ya bukan ke Hadramaut. Mau di framing gara-gara yang Hadramaut diserang nggak mau ngeles, ya itu kan urusan Anda yang berpikir pendek, kan begitu. Kenapa saya buat konten ini? Karena di konten sebelumnya saya bilang seharusnya Naat bersuara, mereka itu jalurnya kemana, kan begitu. Kalau masalah Naat harus bersuara, nasabah Ba'alawi batal atau tidak, kita yang lucu kalau menuntut itu. Kenapa? Karena Naat itu tidak mengurus dapurnya orang lain. Ya samalah dengan satu brand, satu produk, tidak mungkin dia menyerang produk lain. Itu namanya tidak mengenal atau tidak tahu tata tertib atau tata krama di dalam berorganisasi atau di dalam bernakobah lah begitu ya. Allahumma hadina hadasabil. Kamu mungkin banyak suka konten saya ini ya. Kenapa? Karena kok sama dengan yang kamu pikirkan gitu. Oh ternyata Wali Songo itu bukan dari
Ba'alawi klop, kalau begitu kita hantam Ba'alawi, begitu kamu kan ya. Tapi ya itu urusan kalian lah ya. Siapa yang salah nanti dia yang bertanggung jawab. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.